tadi dia gitu loh. Ayo dia. Bagian yang tidak terlalu di bawah saja. Jadi anu dulu ya. Ini Pak Nana ini. Warga di Jalan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan tewasnya seorang wanita muda di dalam kamar indekos pada Minggu 14 Juni malam. Wanita berinisial ANA tersebut rupanya dihabisi oleh suaminya sendiri yang kini sudah diamankan polisi. Korban mengalami luka parah di bagian leher karena senjata tajam yang digunakan oleh pelaku. Jurnalis Tribun Timur Muslimin Emba akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Emba, bisa dilaporkan seperti apa kronologi pembunuhan yang dialami oleh korban? Apakah sebelumnya korban dan pelaku ini sempat terlibat pertengkaran? Ya, baik. Siska dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa pada Minggu pukul 21 malam, warga di Jalan Manuruki Raya Lorong 6, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, ini digegerkan oleh temuan mayat perempuan di dalam rumah kos atau kontrakan rumah panggung yang ada di Lorong 6, di mana kondisi mayat ini ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dengan posisi tengkurap di lantai. Dari informasi ini, pihak RT dan kepolisian setempat langsung mendatangi lokasi dan disusul oleh tim Dokpol yang melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil penuturan Ketua RT setempat, Pak Muzakar, dia mengatakan bahwa untuk pemicu ataupun kejadian awal dari peristiwa ini belum diketahui persis seperti apa kronologinya, karena tetangga kamar korban yang juga di sekitar lokasi sebelumnya tidak mendengar adanya cekcok ataupun keributan di lokasi. Hanya saja keadaan mulai ramai begitu setelah korban ditemukan dalam posisi tengkurap bersimbah darah dan suaminya oleh beberapa saksi dilihat pergi dari lokasi kejadian. Selang beberapa saat, suami yang diduga sebagai pelaku dalam kasus kematian perempuan atau ibu muda berinisial AN alias Alda ini, umur 24 tahun, suaminya inisial A saat ini sudah diamankan di Posko Resmo Polda Sulsel. Untuk motifnya sendiri, dari hasil keterangan sementara dari terduga pelaku yang diamankan polisi, dia mengaku sempat tersinggung begitu oleh ucapan atau perkataan dari istrinya sebelum ia naik pitam dan melancarkan serangan begitu menggunakan badik ke arah istrinya atau korban. Namun belum disebutkan secara detail perkataan atau ucapan apa yang membuat pelaku ini hingga gelap mata dan nekat mengakhiri nyawa dari istrinya, Siska. Baik, terkait dengan korban dan pelaku ini, seperti apa kehidupan sehari-harinya di mata tetangga sekitar? Ya, penuturan dari Ketua RT setempat mengatakan bahwa kedua pasangan suami istri yang baru setahun lebih sudah menikah ini, atau baru sekitar hampir setahun tinggal mengontrak di lokasi kejadian itu, keduanya adalah sosok pendiam begitu. Saya juga sempat menghampiri beberapa warga di lokasi yang menuturkan bahwa keduanya memang kurang bergaul dengan warga sekitar selama lebih kurang 6 hingga 8 bulan mengontrak di rumah kontrakan tersebut, Siska. Baik, terkait dengan penyelidikan kepolisian sejauh ini seperti apa? Apakah pelaku ini sudah ditetapkan sebagai tersangka? Ya, sejauh ini terduga pelaku inisial A yang merupakan suami dari korban ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Posko Resmo Polda Sulsel. Kemudian barang bukti sebilah badik yang diduga digunakan oleh pelaku saat ini juga telah diamankan begitu. Untuk
penerapan pasal ataupun penetapan status terhadap terduga pelaku ini kami masih menunggu update terbaru dari kepolisian terkait hasil pemeriksaan sejauh ini, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Muslimin Emba melaporkan terkait aksi pembunuhan terhadap istri oleh suami di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali. Jadi sekitar jam 9 tadi itu mendengar informasi dari masyarakat bahwa ada terjadi pembunuhan di Lorong 6 di Manurung 6 Lorong 1. Jadi setelah datang ke TKP kan yang didapati apa ini? Setelah kita datang ke TKP, kita menemukan korban sudah tergeletak di lantai. Itu korban Kondisinya seperti kondisinya apa? seperti bagaimana? Dan ini perempuan atau seperti? Korban itu seorang perempuan dan pada saat ditemukan kondisinya itu luka leher Gorok ya? digorok. Oke. Dari hasil penyelidikan sementara kan ini informasinya pelaku siapa? Itu paket sementara yang kita temukan adalah pelaku itu diduga suaminya sendiri. Suami sendiri kononnya. Motifnya sendiri, Bang. Motif untuk sementara belum kita ketahui apa karena kita belum melakukan pemeriksaan. Tapi yang bersangkutan sudah diamankan konon. Yang bersangkutan sudah diamankan. Ada tadi barang bukti kononnya, badik kelihatannya tadi itu. Ya, barang bukti ada beberapa, terutama pisau yang digunakan, kemudian HP, baju korban yang diamankan sementara. Kalau TKP-nya ini konon apa ini? Rumah kos atau apa ini? Jadi TKP ini adalah rumah kos. Jadi ini korban dengan suaminya kosan di sini. Bang, ada berapa luka yang ada di tubuh korban? Selain di leher apa Di saja? leher apa saja? Di bagian mana saja? Untuk luka sementara yang kita lihat sendiri dengan mata kepala sendiri itu luka gorok saja di lehernya. Masih sementara itu ya? Ya, sementara. Jadi untuk dipastikan ini korban diapakan? Maksudnya dibawa ke mana? Setelah dilakukan pemeriksaan inapis dengan dokter, korban kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Info awalnya, Iya, bahwa ada pembunuhan, ada orang meninggal, ada dibunuh. dibunuh. Yang diduga siapa yang melakukan itu? Ya, tadi dari hasil tadi ada anunya informasinya suaminya yang bunuh. Oh, diduga ya. Ya, Kalau ini korban identitasnya siapa, Pak? ya. Identitasnya korban ini siapa? Kalau namanya Pak tadi disampaikan Alda. Oh. Kalau ini memang dia kontrak di sini, Pak, atau warga memang di sini? Katanya Pak, belum Kontrak. cukup 1 tahun. Belum cukup 1 tahun. Ya, Kalau untuk kenapa Pak? apa masalahnya, Pak? Masalahnya tidak ada, belum ada yang tahu apa masalahnya sampai dia bunuh. Karena tetangga kamarnya pun tidak ada yang dengar bahwa ada perkelahian atau ada pembunuhan di sampingnya. Iya, padahal ini kan ada tetangga kamarnya banyak ya. Sebentar dilihat gitu loh. Ayo ya. Buka jalan dulu. Saya gitu loh. Tuh.